Amin. Alhamdulillah, sahabat, hari ini bersama hadir tuan guru kita, insyaAllah kita pertama sekali sebelum kita mulakan tausiah kita, yang pertama sekali yang penting adalah ajak kita dalam kita dulu dalam hadis. Kerana hari ini kita nak kuliahkan yang pertama, orang yang cakap. Kedua, daripada kita hadir bersama kita ialah para malaikat Allah yang akan berjumpa dengan kita di hadapan Allah. Allah Taala tanya mereka datang ke mana, mereka bagi tahu mereka datang ke majlis itu. Jadi Allah tanya apa yang mereka mahu, mereka mahu ikut daripada kebenaran dan Allah sudah surga. Inilah hajat kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita dengar ini akan menjadi satu penolak kepada kita ketakutan yang salah, ketakutan yang tak betul. Jadi bahagian itu antara yang ini Nawawi, Allah Rabbi, Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagai pendidik awasan pondok, ada tugas-tugas pendidik ini supaya dia berhidup dan Allah dan itulah tadi salah satu daripada penyebab perjalanan Tuhan yang kita dapat bermajlis ini. Mudah-mudahan hari ini kita akan diberi lagi perisai untuk menolak ketakutan yang salah yang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyokkan ketakutan yang salah. Salah satunya ketakutan kepada satu makhluk Allah yang nama Qawi. Jadi kita mudah-mudahan hari ini dengan asuran dari nasihat-nasihat kita akan ambil dan tambahkan yang kedua, tuan-tuan, handphone kita tahankan jaringan dia. Kalau ganggu nanti, takut nanti orang kawan-kawan tersinggung dengan kita. Kena telefon, kena ini kita tengok kedua bunyi-bunyi yang boleh mengganggu kepada kawan-kawan kita yang juga. Jadi kita akan tuan-tuan dulu kalau boleh tahankan. Yang ketiga, tuan-tuan kata-kata mudah-mudahan itu yang disampaikan ini akan terfaham dalam buku yang terfaham dalam yang dari ini. Marilah kita sama-sama mulakan pertemuan kita. Kita membaca buku kita bersama-sama juga kepada kita yang untuk kebaikan. Itu kebaikan untuk kita dulu yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pada pagi hari yang mulia ini dan dalam rangka akan menjelang bulan yang mulia Rabiul Awal 1442 dan juga di tempat yang mulia dengan kumpulan yang telah dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, yang dengan kita sanggup untuk meninggalkan rumah, anak, keluarga atau adik-adik, sanak dan saudara, yang dengan kita luangkan waktu pada pagi yang mulia ini untuk kita berkumpul pada pagi hari Jumat di majlis-majlis yang seperti inilah. Inilah merupakan salah satu daripada majlis yang jadi kebanggaan para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah merupakan salah satu daripada majlis yang dikerumuni
oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara daripada majlis yang Allah perbanggakan kepada para malaikat-malaikatnya. Pagi hari ini kita ingin menanamkan suatu keyakinan dengan beberapa amalan, dengan beberapa bacaan, dengan beberapa aktiviti. Tidakkah dengan kita bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, tapi kita sering dengar yang diriwayatkan dan senantiasa selalu dengan penceramah-penceramah kita, baik daripada yang dahulu-dahulu yang sudah meninggal dunia ataupun juga yang menyusul, yang masih tetap berkecimpung dalam dunia dakwah, senantiasa selalu mengingatkan kita dengan hadis idza marartum bil jannati farta'u. Apabila dengan kalian menjumpai kebun-kebunan surga, farta'u, itu perintah daripada baginda dan perintah daripada baginda berarti perintah daripada Allah, yang dengan kita disuruh singgah, yang dengan kita disuruh mampir, kita disuruh berhenti, kita disuruh bergabung, kita disuruh bersama. Maka kira-kira seketika dengan baginda sarankan dan surkan pada kita pada beberapa abad yang lalu, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kau terjumpa dengan kebun-kebunan surga, taman-tamanan surga, maka mampirlah, singgahlah, bergabunglah, berkenanlah untuk bergabung bersama mereka. Apakah kira-kira pada beberapa abad yang lalu yang dengan Allah tidak mengetahui ada yang namanya COVID-19, ada yang namanya virus, ada yang namanya corona, ada yang namanya penyakit, macam mana dengan kita diperintahkan untuk kita mampir di suatu tempat yang membahayakan. Ini sebagai satu isyarat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku pelawan dan kenapa kalian aku perintahkan untuk farta'u, untuk mampir, untuk singgah, sebab situlah tumpuan rahmat dan maghfirah dan juga kumpulan daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Kalian tidak perlu risau, kalian tidak perlu takut. Ini yang maha mengetahui, ini yang maha mengatur, ini yang maha bijaksana, ini yang maha pengasih, yang memerintahkan kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul untuk kita singgah di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu. Berarti tidakkah wujud pertanyaan pada saat ketika itu, macam mana kalau ada COVID-19? Apapun ditutup atau seperti apa? Tak wajib, tidak ada. Kenapa? Sebab ini akan mendapatkan penjagaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menjaga denyutan jantung kita pada waktu berdenyut? Siapa yang menjaga darah kita pada waktu mengalir? Siapa yang mengamankan kita pada waktu kita tidur? Siapa yang mengamankan kita pada waktu kita kesana kemari? Dua lubang hidung kita tidak kita tutup pada masa kita tidur. Siapa yang pakai mask pada masa tidur? Tak ada. Dua lubang hidung kita terbuka, telinga kita terbuka. Ini dengan jantung yang mempah darah pada seluruh anggota tubuh. Siapa yang mengamankannya? Al-Mudabbirul Hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha pengasih. Maka jangan sampai dengan kita hilang keyakinan dengan meluas kudrat daripada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana dengan baginda telah Allah perintahkan untuk memerintahkan kepada kita hadir ke majlis-majlis zikir. Ini majlis sangat-sangat berbeda dengan perhimpunan-perhimpunan seperti pada besok dan lusa senam berobek, atau juga dengan bahasa sana senam jantung sehat, atau juga dengan perhimpunan-perhimpunan yang seumpamanya, apakah dalam dunia seni, dalam dunia dangdut, dalam dunia karaoke, dalam dunia hiburan kelab-kelab malam. Itu tempat-tempat yang mengundang murka, laknat daripada Allah Jalla Jalaluh. Itu tempat-tempat yang akan mendatangkan bala dan malapetaka kepada manusia. Dapat kita buktikan sekarang. Kenapa dengan kelab-kelab malam jadi sasaran? Sebab kita dah tahu itu diantara daripada tempat-tempat yang kalau pada itu berhimpun, bukan berhimpun untuk kita mendapatkan ridho, bukan berhimpun untuk kita mendapatkan keampunan, bukan berhimpun untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh, tapi tidak lebih daripada berkumpul, tidak lebih daripada berhimpun dalam rangka untuk
untuk melawan, dalam rangka untuk mencabar, dalam rangka untuk menjauhkan diri daripada Allah Jalla Jalaluhu. Masalah, problem, musibah, atau juga dengan coba dan ujian yang seperti apapun bentuknya, yang kalau pada waktu kita meyakini ini bukan leluasa COVID-19, ini bukan leluasa daripada makhluk, ini kita sudah berhadapan dengan ketentuan takdir dan kehendak daripada Allah. Semuanya, baik yang berada di atas permukaan bumi, yang berada di dalam dasar laut, yang berada di bawah kolong langit, yang ada di dunia, itu adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu Al-Mudabbirul Hakim. Allah yang maha mengatur juga, yang maha bijaksana, yang mengetahui segala-galanya dan yang mengaturkan segala-galanya. Kenapa? Dengan peringatan demi peringatan. Kenapa? Dengan ujian demi ujian. Kenapa? Dengan musibah demi musibah. Agar dengan kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cerita daripada para nabi-nabi yang terdahulu, terlebih dahulu, tidakkah pada saat ketika dengan kita dengan paparan cerita daripada cerita kepada cerita, kenapa Allah musnahkan kaum Lut, kenapa Allah binasakan kaum Nuh, kenapa Allah musnahkan kaum Hud, kaum Saleh, Fir'aun, Qarun, semua musibah yang berlaku di dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, atau dengan bahasa sederhana yang menyebabkan Nabi Allah Adam keluar atau diturunkan daripada surga itu disebabkan karena apa saja? Disebabkan karena kesilapan atau disebabkan karena kesalahan. Begitulah juga dengan kekalahan yang menimpa kepada pasukan Islam pada peristiwa Uhud, pada peristiwa Hunain. Pada peristiwa Uhud, satu kesalahan saja, tidak patuh dan tidak taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah baginda Nabi kita bersabda, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Yang patuh dengan komandan, dengan panglima perang berarti dia taat dan patuh kepadaku. Yang patuh dan taat kepadaku berarti patuh kepada Allah. Satu kesalahan saja, hei kalian, ini dengan pendekar-pendekar, pemanah-pemanah yang jumlahnya tidak kurang daripada 50 orang, menang atau kalah. Kita dah tengok dah, namanya Jabalur Rumat, anak bukit Uhud. Nabi kita bersabda, menang atau kalah, jangan tinggalkan lokasi ini. Lokasi jangan ditinggalkan. Kalau pada itu dengan teman-teman kalian lagi sedang mengagi-agikan dan berebutkan harta rampasan sekalipun, jangan tinggalkan lokasi ini. Satu kesalahan saja, karena mereka tinggalkan, mereka telah ditimpa oleh kekalahan. Kekalahan pada peristiwa Uhud sebabnya karena tidak patuh. Kekalahan pada perang Hunain, wa yawma Hunainin it'ajabatkum wa yawma Hunainin it'ajabatkum kasratukum. Pada peristiwa Hunain mereka merasa bangga. Kira-kira apa sih yang membimbangkan, apa kira-kira yang menakutkan? Jumlah bilangan pasukan yang ramai dengan ketentraman yang terlatih, hampir tidak kurang. Itu pula punya bani, Allahu Akbar. Tak apa, ini kena jaga jarak, nyimpang sikit. Syukur-syukur di Shopee ini hanya setakat tutup hidung je dengan mulut, juga setakat jaga jarak duduk je. Seandainya SOP tutup hak yang satu tu dan jaga jarak kita dengan binik mampol je kan? Apa pula? Kenapa cerita macam tu? Sebab dah 3, dah pagi ni saya mentahnik anak-anak yang baru lahir. Coba kalau mak dan ayah buat SOP, buat jaga jarak, tak ada yang takkan jadi. Syukur tak ada arahan daripada KKM. Jaga jarak dengan bini, jaga jarak dengan anggota, khair, nyimpang. Jadi kekalahan yang menimpa kepada pasukan Islam pada saat ketika itu, satu disebabkan, atau satu-satunya disebabkan kena ajabah. Mereka merasa bangga. Kebanggaan itu tidak pernah membawa kepada kebajikan. Angkuh, sombong, ego tidak pernah membawa kepada kenikmatan dalam hidup. Bukannya setakat di dunia saja, di akhirat pun juga akan jadi seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 12.000 tentara, pengalaman perang sejak daripada Madinah selama tidak kurang daripada 8 tahun.
perang Uhudnya, itu dengan perang Khandaqnya, itu dengan perang Ahzab, itu dengan perang Khaybarnya, itu dengan perang Uhudnya. Itu dalam beberapa peperangan. Ternyata macam mana pada peperangan Hunain, dengan jumlah bilangan pasukan yang ramai, persenjataan yang lengkap, persiapan yang mantap, di samping juga dengan ketenteraan yang terlatih. Ternyata macam mana mereka boleh mengalami kekalahan pada pusingan yang pertama sebab karena ujub. Berarti kita dapat klasifikasikan, kita dapat buat kesimpulan yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan bala dan malapetaka. Mungkin itu disebabkan karena kesyirikan dan kekuburan, mungkin disebabkan karena ingkar dengan kenabian Nabi dan Rasul, mungkin juga disebabkan karena kemaksiatan dan kemungkaran yang berlaku. Inilah yang berlaku di zaman kita sekarang. Jadi kalau begitu, cara penyelesaiannya jangan cara manusia. Cara manusia sehebat apapun manusia tidak dapat menganalisis, tidak dapat memastikan, tidak dapat memprediksi, tidak dapat memberikan solusi yang ideal dan yang bagus. Cukup dengan kejadian yang terakhir di blok atau di lockdown, atau juga dengan PKPB baru-baru ini untuk KL secara keseluruhan, daripada angka 38 turun menjadi 28. Satu hari angka sudah mencacah dalam 68. Malam kemarin beritanya KL atau dengan Selangor angka melompat naik, padahal tak ada orang ke sana kemari, kereta yang mundur tadi sangat-sangat sedikit. Kemudian orang yang beraktivitas hanya ikut keperluan sahaja. Di sana roblok, di sana roblok, di sana polis, di sana tentara. Ternyata pada waktu kita bergorong, apa yang berlaku? Naik pada 150. Supaya kita mengambil ibrah, tempat yang akan menurunkan rahmatku, mahallu nazarillah, tempat tatapan Allah itulah perhimpunan yang seperti ini. Ini kalau ditiadakan, kalau masjid ditutup, kita jauh daripada jamaah, kita jauh daripada agama, kita jauh daripada zikir, kita jauh daripada salat Jumat. Hari ini tidak ada salat Jumat di Selangor, diaturkan atau juga diarahkan untuk melaksanakan salat Jumat, salat duhur di rumah masing-masing. Wabah akan merebak pada itu, rahmat tidak tercurahkan kepada manusia. Yang akan menyelamatkan kita adalah rahmat, itu adalah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Jumlah bilangan tidak lebih daripada 313 orang sahaja, dengan persenjataan yang sudah tidak cukup, dengan pertahanan yang tidak ada, ekonominya dengan mereka, politiknya dengan mereka, kekayaannya dengan mereka, ketentraannya dengan mereka. Tapi macam mana boleh menang? Sebab Allah turunkan pasukan daripada para malaikat di alpin. Yang pertama di salah satu alapin, yang kedua di khamsati alapin. Ada 3 ayat Allah turunkan pasukan malaikat 1000. Ayat yang kedua 3000, ayat yang ketiga 5000. Ini bukan 5000 sampai pada ufuk langit tinggi mendidih. Takkan kita tidak merasa aman ketika kita sedang berada di Darul Aman, bukan di Bukit Aman. Takkan kita tidak merasa aman pada waktu kita sedang berada di Darul Aman. Takkan kita tidak merasa aman pada waktu kita berada di bawah penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi pagi saya sebut sederhana saja dengan bahasanya, kalau seumpama kelab malam dibubarkan dan juga dikenakan saman kalau ada yang gede, atau juga dengan kelab-kelab hiburan kabarehat bahasa Mesirnya, atau dengan pusat-pusat hiburan karaoke dan juga dengan dangdutnya, itu bukannya setakat disorkan, diwajibkan bin aujabil wajibat. Kelab malam pernah ditutup, tapi rumah Allah tidak boleh ditutup. Sebab itu aku yang punya, itu bukan punya kalian. Aku yang mengatur. Aku dah kondisikan para malaikat-malaikat yang akan menunggu kita yang datang ke masjid. Dicatat malaikat punya tugas sampai ke tahap apa. Kalau ada di antara daripada kita hari ini tidak pergi ke masjid, tidak datang ke rumah Allah Jalla Jalaluhu untuk melaksanakan salat Jumat, malaikat akan ber-SMS-an, akan berhubungan dengan grup-grup WhatsApp mereka. Kalau boleh dibahasakan semacam itu, mereka saling tanya menanyakan,
mana Tuan Haji Maskur, mana Tuan Haji Mansur, mana Tuan Haji Majrur, mana Mabrur, mana Majkur. Ya Allah, kalau seandainya mereka sakit, sembuhkanlah dia. Kalau seandainya ada masalah, selesaikan masalahnya. Kalau ada problem, berikan solusi kepadanya. Ini sampai kitab ditutup. Ihtimam perhatian para malaikat kepada jamaah masjid. Tidak yakinkah, tidak pernah dengarkah kita di negara kita dan juga di Nusantara secara amnya dan juga di seluruh negara Islam, bahwasanya diantara daripada yang mampu untuk membackup, menyelamatkan, memperisai dunia ini adalah umarul masajid, orang-orang yang menghidupkan rumah Allah. Ini kalau ditutup, cukup kita dengan pengalaman yang telah lalu. Seketika dengan sebagian daripada izin kita benarkan orang salat, apa masalah? Kereta pakai dari situ, takkan kereta boleh pakai terus kita tidak boleh salat? Renong. Bagaimana kereta boleh pakai sementara kita tidak gunakan untuk salat, sehingga sampai kita dihalau? Misal saja, salat di sini tidak ada, kita tidak akan terulang yang seperti itu. Kita halau dia daripada Allah, yang siapa tahu itu salah satu daripada kekasih Allah yang doanya boleh didengar langsung oleh para malaikat, didengar langsung dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid umarul masajid al-mutakabbir, para pengimarah rumahku dengan penuh rasa kasih sayang, salah satu daripada pembackup dunia daripada musibah. Yang kedua itu adalah orang-orang beristighfar di waktu sahur. Yang ketiga syuhun roka, orang-orang tua yang bersujud, yang melaksanakan ibadah. Bagaimana kira-kira apa yang kita tunggu? Syekh Aminuddin, apa yang kita tunggu? Ustaz Rusdan, apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Pada waktu statistik mengatakan ada 70% Melayu tidak sholat. 70% bukan angka yang sedikit. Berarti daripada 1000 ada 700 yang meninggalkan perintah Allah sholat. Yang kalau pada itu ditinggalkan satu sholat saja, kalau tertangguhkan sampai pada waktu sholat yang berikutnya, masuk pada waktu sembahyang yang berikutnya, secara hukum orang itu sudah tidak layak untuk menghirup udaranya Allah, sudah layak untuk dipenggalkan, untuk ditebas lehernya. Jadi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh, man taraka sholata faqad kafara jihada. Orang yang meninggalkan salat berarti dia kafir sejelas-jelasnya kembali. Jadi musibah-musibah yang berlaku, kenapa? Ada di antara daripada mereka yang Allah tenggelamkan, ada di antara daripada mereka yang Allah angkat, sudah Allah balingkan, Allah hempaskan, seperti dengan kaum Lut. Ada di antara daripada yang dusta karena dengan suara yang terlampau kuat. Ada di antara daripada mereka yang tenggelam dalam lautan seperti kaum Nabiullah Nuh. Ada di antara daripada mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh di mana? Nah, dekat sinilah. Saya tadi jatuh. Ya Allah, minta maaf. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmaka ya Rabbi. Ada juga di antara daripada mereka yang Allah nyalamkan ke dalam daratan, di atas daratan. Qarun. Pernah tak ada sejarah mengatakan ternyata Allah musnahkan satu kaum pada waktu mereka sedang berada di dalam masjid melaksanakan ibadah kepada Allah? Apakah pernah berlaku dalam catatan sejarah pada waktu mereka berzikir, berubah kepada Allah dengan para nabi-nabi yang diutus atau dengan nabi yang diutus, ternyata dengan mereka Allah banjirkan? Tak pernah berlaku yang seperti itu. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang dan juga Maha Bijaksana. Kemudian yang kedua, setelah kita amati bersama dan dapat kita pastikan datanya musibah, datanya coba, datanya COVID-19, kalaulah itu dirancang oleh makhluk, oleh manusia, tapi pada waktu terlepas daripada kawalan manusia merebak ke seluruh dunia, siapa yang merebakkannya? Siapa yang punya kuasa? Kenapa sampai dia boleh pilih-pilih nampak seperti pilih-pilih nih berdekatan India berdekatan dengan Pakistan? Kenapa dengan India sangat-sangat ketara sekali? Pada nih dua negara ini dulu satu, pada tidak ada pada itu, hanya dengan penjajahan jadi akhirnya terpisah. Tapi kenapa jumlah bilangan yang terkena dan yang mati di India dalam puluhan kali ganda lebih banyak? Malaysia berdekatan dengan Singapura,
pada awal-awal lagi, pada masa kematian 128 orang, dan juga masih di angka 10.000 yang terkena, 9.000-an lebih yang sudah sembuh. Yang pada waktu kita bertetangga dengan Singapura 5 kali ganda, 5 kali ganda. Kita baru 10.000, Singapura sudah lebih daripada 50.000. Allah nak berikan perhatian, nak tunjukkan ini bukan leluasa makhluk, bukan leluasa makhluk, ini bukan leluasa manusia. Ini adalah ketentuan takdir daripada Allah, yang masalah tersebut tidak akan teratasi. Tadi pagi saya sebut secara remang-remang, ternyata sifat orang yang beriman apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, ngaku dulu yang dengan kita ini adalah miliknya Allah, dan kepada Allah kita kembali, maksudnya pasrah. Turun ke dunia, tak ada kenikmatan, baik dengan pakaiannya, baik dengan makanannya, baik dengan perhiasannya, baik dengan perlengkapan hidup, bahkan sampai pada tahap terpaksa harus menutup anggota atau dengan kemaluan itu dengan gunakan daun. Siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Kira-kira pada seketika dalam kondisi seperti itu minta pertolongan kepada siapa? Kepada makhluk, kepada manusia. Usaha ikhtiari memang kena diikhtiarkan, tapi yang ideal sekali itulah kepasrahan Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Kalau umat ini tidak mengatakan zalamna anfusana, kementerian tidak mengatakan zalamna anfusana, negara tidak mengatakan zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing, baik itu dengan COVID-19 atau dengan musibah-musibah yang seumpamanya, itu tidak akan lenyap daripada dunia kita. Bagaimana sehingga Nabiullah Adam diperkenankan untuk melaksanakan syariat Allah di atas permukaan bumi setelah mendapatkan ridha dan keampunan daripada Allah. Bagaimana dengan Nabiullah Yunus boleh terselamat daripada perut ikan, itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, sesungguhnya maha suci Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam kumpulan orang yang zalim. Nih tangan masih ada cincin emas lagi, nih tangan masih kotor lagi, basuh tapi masih kotor. Bukan kotor dengan kuman, bukan kotor dengan debu, bukan kotor dengan penyakit, tapi kotor dengan perbuatan haram. Itu uang risuah, itu uang judi, itu duit pajak, atau itu duit daripada sumber yang tidak pasti, itu uang syubhat. Bersihkan tangan daripada yang diharamkan, bersihkan mata daripada tatapan yang diharamkan, bersihkan telinga. Itu isopi Rabbani yang mampu untuk mengatasi masalah COVID-19 yang sebenarnya sangat-sangat kecil sungguh kalau pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau ada di sini izin ke masjid, kalau ada yang bertugas di masjid, kalau ada hubungan dengan leluasa masjid hari Jumat jangan ditutup, arahkan, kita letakkan kapet, kita letakkan tikar di belakang masjid supaya bersambung. Besok hari Sabtu, hari Ahad, selalunya di Putrajaya polis akan sekat jalanan, jalan sini tutup, sini tutup, situ sekat untuk mengamankan orang yang kayu fisikal dengan yang berjogging. Itu seperti itu, oke. Suatu hal demi untuk mengamankan pejogging, pengayuh fisikal, silakan saja. Tapi pada masa yang sama juga mustahak kalau jalan ditutup, ditahan di sana, roboh sama polis dan tentara untuk mengamankan kaum muslimin melaksanakan perintah Allah yang hanya sekali dalam seminggu, salat Jumat. Kalau ditinggalkan akan mendatangkan macam-macam problem, macam-macam bencana dalam kehidupan. Tidak ada satu-satunya perintah, tidak ada dalam perintah yang diperintahkan yang dengan kita disuruh untuk bergegas melaksanakannya, pergi untuk memperkenankan seruannya selain daripada salat Jumat. Bernaji maka baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib karena Allah untuk kita melaksanakan ibadah di Baitullah, wajib di
Diperintahkan untuk kita melaksanakan haji. Apa yang tidak ada dalam ibadah haji? Salatnya ada dalam haji, puasanya ada dalam haji, syahadatnya ada dalam haji, zakatnya ada dengan haji, puasanya juga ada dalam haji, zikir, tasbih, tahmid, takbir terkumpul, ada tidak kurang daripada 15 tempat istijabah. Kumpulan waktu-waktu yang mulia, kumpulan tempat-tempat yang mulia, kumpulan ibadah-ibadah yang mulia, kumpulan para aulia, wali-wali abad di seluruh dunia, kekasih-kekasih Allah berdatangan, berkumpul di padang Arafah, berhimpun. Kira-kira apa yang tidak ada? Kalau nanti dengan kita pergi ke masjid, itu hanya yang terkumpul orang-orang pilihan imam. Tapi apakah kira-kira kita sedang berada di tempat istijabah? Ya, kalau pada hari Jumat. Tapi ada mu'tasamnya, ada musyrifahnya, ada Safa dan Marwahnya, ada makam Ibrahimnya, ada telaga Zamzamnya, ada mizabnya, ada mu'tasamnya. Tak ada. Itu ada di Mekah. Semuanya terkumpul. Tempat-tempat yang mulia yang pertama, dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang mulia dari seluruh dunia yang kedua, dengan aktiviti ibadah yang mulia yang ketiga, dengan suasana hati bening dan takarrub dekat kepada Allah pun juga dengan kemuliaan yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu hakikatnya, kita tidak suruh bergegas untuk melaksanakan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, apabila dikumandangkan azan Jumat. Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au, berlari-larilah, bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan itu. Kenapa? Ya Allah yang Maha mengetahui atas segala-galanya, kami ada COVID-19. Apa kalau tidak tahu dengan ancaman yang boleh mengancam? Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Kenapa kita berusaha dengan Allah? Kenapa mesti kita samakan dengan gelap malam? Belum. Kalau gelap malam ditutup, sebab itu pusat tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang mengundang murka, bala dan malapetaka. Tapi kalau masjid, majlis-majlis seperti ini, tempat yang mengundang rahmat, maghfirah dan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluhu. Jadi jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan dihentikan. Kita tetap merayu, meminta baik kepada Tuhanku dan juga kepada raja-raja dan kepada semua pemimpin-pemimpin dunia Islam. Jangan sampai ada tempat-tempat kebajikan seperti masjid, seperti surau, majlis ilmu, majlis zikir yang dihalang dan juga yang ditutup. Sebab itu diantara daripada yang mampu untuk membela dan memperisai musibah daripada negara mana saja seorang kembali, dunia akan terpisah daripada musibah. Satu, Umar masajid, orang-orang yang mengibaratkan masjid. Kedua, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar di waktu sahur. Yang ketiga suyuhun ruka, orang-orang tua yang rukuk dan sujud. Yang keempat, atfalun ruda, bayi-bayi yang menyusu. Yang kelima, bahai murota, itu dengan binatang-binatang yang mencari makanan. Yang keenam itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Pernah dengar tak? Mudah-mudahan itu tidak terulang. Dihalang warga atau dengan pendatang haram atau juga dengan warga asing untuk melaksanakan salat Jumat. Di warga asing kebanyakannya di kalangan orang-orang yang lemah, yang datang ke negara kita untuk mendapatkan apa adanya atau untuk mendapatkan rezeki untuk menyarat kehidupan mereka. Banyak mana mereka dapat, tetap kita dapat lebih banyak. Banyak mana yang mereka peroleh, tetap yang kita peroleh lebih hebat. Mana bukti? Oke, aku majikan, kamu pembantu rumahku. Ini terulang pernah saya sebut sebelumnya. Majikan bagi berapa? 1.000 ringgit per bulan. 1.000 ringgit basuhan, piring, pinggan, mangkuk, segudang. Basuhan pakaian, setimbun. Makanan, masakan, semuanya. Yang dengan kita lagi sedang rehat santai, mereka buat kerja. Ya memang begitulah, masih seorang pembantu. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kalau kita jadi pembantu macam itu kerja kita, mau digaji 1.000? Nah,
2.000 tidak, 3.000, 10.000 pun kalau sampai dengan bahasa hang tak retika macam badaknya disumpah, dicerca, dicaci maki. Ini orang-orang lemah. Ini di antara daripada asbab mahalin nafabillah, di antara daripada menyebabkan Allah tengok kita. Innama tursaruna wa turzakuna, tursaruna wa turzakuna wa turtaruna bidu'abaikum. Sesungguhnya atau hanya saja kalian itu ditolong oleh Allah. Allah berikan pertolongan, Allah berikan rezeki, dan juga Allah turunkan hujat bidu'abaikum dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu di antara daripada perisai negeri, negara dan umat, daripada malapetaka dan juga daripada musibah. Alhamdulillah. Ini postingan yang pertama. Kita nak mengamati amalan-amalan yang kita amalkan pada tiap hari. Ya Arhamar Rahimin. Tadi sudah saya sebut pada masa di masjid Padang Tembuku. Padang Tembuku. Apa lebih kurangnya punya macam mana ada bukunya lah. Nah, bagi rasanya masalah-masalah ini kenapa itu dalam amal ubudiyah kita kena depan. Kalau dengan bacaan silap si kita apalah, dia ada banyak kiraan. Sebut air, sebut ayam kata masalah. Seketul, okey. Ayam, air, okey. Alhamdulillah kiraannya banyak. Buah pelang, buah belai, Allah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kenapa saya salam 2 kali? Santai sedikit. Saya salam kadang-kadang sampai 3 kali. Sebab dalam salam itu sendiri salah satu daripada SOP Rabbani, penyelamat Anda daripada segala musibah. Salam sejahtera, salam selamat, salam aman, salam selamat, salam bahagia. Sampai kata reporter, salam satu Malaysia. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam. Dan kamu juga sejahtera, kamu juga selamat. Jadi secara tidak langsung, kalau kita amati, kalau kita pelajari, kalau kita hayati, justru ajaran yang diajarkan oleh agama kita itu demi untuk mengantisipasi kita, penyelamat kita daripada problem, daripada musibah, dan juga daripada bencana. Syiar kita, absus salam, sebarkan salam. Ada hadis Ustaz Amin, absus salam atas lemu, sebarkan salam, kamu selamat. Allahu Akbar. Lu berarti Abi bukan tanah isopi kan, pakai juga. Apalagi kalau ada polis pakai. Itu berarti kita tidak takut dengan makhluk. Kita beraturan, kita sopi, tapi sopi Rabbani, sopi Islami jangan kita abaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu selamat. Assalamualaikum. Insya Allah daripada 3 sampai 7, tidak perlu lebih daripada 7. Kalau lebih pasti dan pasti bagi salam kepada sesiapa orang yang kita jumpai, insya Allah kamu akan selamat. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daraka salam. Itu yang kita lakukan bersama. Tapi di mana kita? Mungkin karena kita tidak memahami, mungkin karena kita tidak menghayati, atau mungkin juga karena kita tidak yakin. Oke, 1. Assalamualaikum, terapi kesehatan. Kita ucapkan Assalamualaikum dengan tidak disahut. Assalamualaikum, salam. Nanti saya pun astagfirullahaladzim, minta maaf. Saya tadi menghayal, bayangkan ini saya agak terlambat nih, udah pukul 9.35. Nanti sampai pukul berapa di sana di pengajian? Rupanya mesti ada di situ loh. Naik kereta, tak ada berjalan kereta tadi itu turun lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau tahu pengajian di sini tak banyak kereta, melompat pagar aja. Apapun tak beritahu tadi itu. Tapi di kepala hidupnya macam mana, berapa menit kira-kira kita tuh datang ke Dewan Sultan Abdul Halim. Rupanya bukan berapa menit, apalagi jam, hanya dalam 1 second saja. Tumpah campur sudah di sini. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma anta salam. Kenapa Nabi kita suruh sebarkan salam? Sebab dibalik daripada ucapan salam itu adalah kesejahteraan dan keselamatan. 1. Yang kedua,
nanti balik cerita saya balik ke GP atau pergi Al-Ustaz dulu, kemudian patuh pergi kulim besok, masa pergi kulim saya guna kereta baru saya saja untuk saya, misal saja, dan itu mungkin tak juga mustahil, tapi kemungkinannya itu tak ada lah. Ada seorang bagi saya Bentley, atau juga bagi Jabar, atau bagi kereta Hamar, bukan Hamar, atau juga dengan kereta yang paling mahal lagi Bugatti, harganya dalam 35 juta ada. Oke, kalau kita tolak ada masalah. Saya jet pribadi, pesawat pribadi Boeing 777 saya tolak pun juga tidak terlalu masalah, tapi sangat bermasalah, sangat tidak bijak kalau pada tuh seseorang tawarkan pahala kebajikan kepada kita, terus kita zuhud untuk menerima dan untuk mendapatkannya. Assalamualaikum, Nabi kita kata 10. Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita bersabda 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kita bersabda 30. Tadi kolam sahut tak salam tadi itu tak kedengaran. Syarat menjawab salam harus kedengaran. Ini tidak membudaya. Kalau Nabi kita hadir sembahyang sholat di masjid kita, mungkin Nabi kita akan menangis. Okelah, kita sudah jaga jarak, tak ada yang mengaminkan Fatihah imam. Nabi kita mengaminkan Fatihah imam itu dengan nyaring, amin. Kabulkan ya Allah doa permintaan kami, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang kau berikan, yang kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, bukan jalan orang Yahudi yang kau murka, bukan juga jalan orang Nasrani yang kau sesatkan. Kabulkan permintaan kami, amin. Bukan ingin berlawanan, kata orang Banjar, bukan ingin bercanggah, bukan ingin mengetengahkan suatu pandangan, tapi tolong sebutkan dalil yang mana, hadis yang mana, fikih yang mana, syarahan yang mana yang mengatakan mengucapkan amin atau angkat tangan pada waktu khatib baca doa itu termasuk daripada perkara sia-sia. Nabi kita kata waman Allah pada saat melakukan benda sia-sia. Mengangkat tangan pada tu berdoa itu bukan perkara sia-sia. Mengucapkan amin artinya kabulkan ya Allah, bukan satu perkara sia-sia. Kenapa dilarang atau kenapa itu tidak diperbolehkan? Ya memang itu masalah kecil, tapi yang walaupun kecil tetap hukum ikut ketentuannya. Jangan ikut sesuka hati untuk menafsirkan makna waman laqa pada Jum'atalah, maka orang yang lagi yang sia-sia tidak ada pahala Jumat atau tidak sempurnalah ibadah Jumatannya. Salah satu daripada adab kita meminta angkat tangan dan juga mengaminkan. Nabi kita bersabda al-adai wal mu'amin, yang berdoa dan yang mengaminkan, al-alim wal muta'alim, yang belajar dan yang mengajar, kemudian al-qari wal mustami', yang membaca dan yang mendengar. Itu tuh semuanya syarikani, al-alim wal muta'alim syarikani bil khair. Guru dengan murid, yang mengajar dengan yang belajar berkongsi dalam kebajikan, yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi juga dalam kebajikan. Kemudian yang ketiga yang Nabi kita sebut itu adalah orang yang membaca dan yang mendengar juga berkongsi dalam kebajikan. Jadi dua Nabi kita dengar, padahal di masjid ada tidak kurang daripada sekian ratus, tapi kenapa kedengaran tidak kedengaran amin. Jika amanah imam apa aminu, kamu dengan arahan daripada KKN saja semuanya patuh. Tapi kenapa dengan baginda yang punya arahan kita tidak patuh? Syafaatnya siapa yang kita harapkan nanti? Siapapun, kementerian, kerajaan, menteri, presiden, sultan, raja-raja tidak akan mampu untuk memberikan syafaat. Yang akan memberikan syafaat pada hari pembalasan nanti Sayyidina Rasulullah SAW. Jangan disalah tanggap dan juga jangan salah tafsirkan. Kita ingin
patuh dengan SOP, patuh dengan arahan KKM, patuh dengan arahan keselamatan, Kementerian Keselamatan, Kementerian Dalam Negeri, tapi juga pada masa yang sama arahan Allah dan Rasul jangan kita abaikan. Kita buat dua untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi, cara manusiawi dengan ikhtiarnya, cara rabbani juga dengan kepastian kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Santai. Kata Imam Syafi'i punya statement, apapun yang kita ikhtiarkan, tak boleh dengan kita berserah diri macam itu saja. Kalau nak dapat duit, kalau nak dapat rezeki, kalau nak kawin, kita kena cari, kita kena ikhtiar. Allah teringinnya, aku nak minum nih, naik, tak naik, nih, naiknya, 2 lagi. Salah, ini sepatutnya 3 bukan 2. Ini abang 3 bukan 2 aja, 3 apalah 3 dengan belasnya. Allah, haus, nah minum, ya Allah, tak naik. Nah maka kalau kita tidak ikhtiarkan tak jadi. Doa hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami daripada istri-istri kami, daripada zuriat-zuriat kami. Kata malaikat, kawin dulu, baru ada istri, baru ada zuriat. Ikhtiar dulu, doa saja tak jadi. Imam Syafi'i punya statement seperti itu. Kalau tidak diikhtiarkan, kalau tidak bekerja, kalau tidak cari, kita tidak akan dapat. Kata Imam Malik, yang namanya rezeki kita dicari tidak dicari tetap yang akan datang. Yang namanya rezeki kita ikhtiarkan atau tidak kita ikhtiarkan tetap akan sampai ke mulut kita. Yang namanya ketentuan daripada Allah, tidak ada penangkal yang mampu untuk menangkal juga untuk menyekatnya. Maka Imam Syafi'i ingin buktikan bahwasanya pernyataan aku tadi itu betul. Maka dengan Al-Imam Asy-Syafi'i pun pergi. Saya tak tahu cerita ini dibaca dari mana, cuman dengar cerita macam tu, saya nukil lah, dan ada hikmahnya. Soalnya kalau saya ambil terdapat, tolong beritahu dari sumber manapun tak kisah, yang penting ada asal muasal ceritanya. Cerita ini sudah diceritakan seperti ini. Imam Syafi'i kerja ke sebuah kebun ladang buah anggur, kerja dalam beberapa jam di situ, balik bawa sekeranjang buah anggur. Masya Allah, tabarakallah. Ini buktinya, kerja dapat rezeki, kerja dapat buah anggur, kerja dapat duit. Untuk kita mendapatkan rezeki, kita kena ikhtiarkan, kita kena usaha, kita kena ada upaya, harus keras, keringat, penting, pulang. Datang kepada Imam Malik bawa sekeranjang buah anggur. Tuan guru dipersilahkan jemput, masalah tafadhol. Imam Malik pun dengan basmalah coba lo cicipin buah makan buah anggur tadi itu satu demi satu sambil senyum, makan senyum, makan senyum lagi, makan senyum lagi. Jadi Imam Syafi'i jadi heran. Imam Syafi'i membuktikan kerja ikhtiar akan dapat rezeki. Imam Malik pada tu makan rezeki tadi itu senyum lebar lagi. Apa pasal? Jadi kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik rahimahullah taala, aku tak ada ikhtiar, tak pergi kerja, tak duduk mengajar, majlis fatwa berlangsung, majlis riwayat juga berlangsung, dan aku tidak beranjak daripada Masjid Nabawi. Ternyata resiko datang ke tempat aku ini. Imam Syafi'i pun peluk Imam Malik, sama-sama betul, sama-sama benar antara dua orang itu, guru antara dua orang guru dan murid tadi itu. Ternyata baik yang mengatakan ikhtiar atau juga yang mengatakan tanpa ikhtiar. Jadi ikhtiar itu perlu, tapi ikhtiar yang mempunyai dua mata tombak dengan dua kekuatan, ikhtiar SOP yang ikut arahan daripada kerajaan, dan juga ikhtiar rabbani, patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti pada pukul 11. Saya lanjutkan yang kita saya sebut tadi di masjid. Assalamualaikum yang pertama sudah Allah mantap, salam yang kedua penjaga sholat subuh. Dan ini kalau belum diamalkan,
Kalau sudah diamalkan kita teruskan. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Allah ya, terus sampai habis. 4 itu saja yang saya ingin kongsikan kembali. Itu amalan kita dahulu. Orang dahulu yang walaupun penjagaan tak banyak mana, makan pun juga kadang-kadang mungkin di dusun, di kebun, dipendang, dipendang. Tapi masa waktu berapa jarang-jarang sakit. Yang senantiasa selalu jaga kesehatan, senantiasa selalu sakit. Kenapa? Sebab ada satu kekuatan yang kita miliki, yang kekuatan tersebut seketika muncul dan bersemayam dalam hati, insya Allah kita akan senantiasa selalu mendapatkan penjagaan yang sejati. Itu adalah al-yaqinu billah yang tadi saya katakan tadi pagi. Hilang kereta, hilang rumah, hilang jabatan, hilang politik. Ada yang belum dapat lagi, sudah hilang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampai sekarang tak jadi macam-macam ala kulli hal. Daripada PS kepada PN itu kehilangan jabatan. Yang penting jangan sampai hilang iman dan yakin. Nah, ya Latifu, ya Allah yang maha lembut, itu kita seru pada tiap pagi. Dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan kelembutan Allah kita mendapatkan segala-galanya. Satu, ya Kafi yang maha mencukupkan. Ini aku bekerja nih, aku nyari duit, aku menyerah untuk hidupanku, anak buahku, keluargaku, cukupkan segala keperluan yang kita perlukan. Ya Kafi. Dua, berikutnya macam seperti tahu aja zikir bacaan yang kita baca tadi itu yang nanti kita berhadapan dengan COVID-19. Apa selanjutnya? Ya Latif, ya Kafi, ya Latif, ya Kafi, ya Hafizu, ya Allah yang maha memelihara. Ada satu ucapan sederhana. Kalau kita dengan amalan-amalan yang kita amalkan sekarang tidak yakin yang dengan kita boleh selamat, apa kira-kira kita boleh yakin kita akan terselamat daripada api neraka? Yang kalau pada itu kita dengan salat Jumat, salat Jumat itu kita tidak yakin salat itu boleh memberikan kita daripada corona. Apakah salat kita itu boleh menyelamatkan kita daripada murka dan juga daripada siksa api neraka? Keyakinan kita tanamkan daripada sekarang. Karena itu sahabat mengatakan ta'allam dari iman wal yakin qabla ilm. Kami belajar yakin, belajar iman itu sebelum ilmu atau qabla Quran, sebelum Al-Quran. Yakinkan terlebih dahulu. Makanya sampai ada yang dipapah oleh 2 orang teman untuk datang ke masjid. Makanya ada yang berimpak sampai habis harta dan kekayaan. Makanya sampai kedengaran gemar daripada Masjid Nabawi. Aku berjumpa sejumlah tidak kurang daripada 200 orang daripada sahabat, semuanya mengambilkan Fatihah imam. Amin. Kalau di pondok saya di Bogor memang saya marahi anak-anak. Saya halau kadang-kadang kalau amin tidak nyaring memang kena merepek lagi mulut saya. Kalau amin tidak nyaring. Kalau nak buktikan ikuti sih. Tetap pergi jauh-jauh, pergi ke JB je, pergi je ke Janda Baik, pergi je ke Keluar, pergi je ke Seremban. Kalau pada tu kita ada siapapun yang berdoa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa anta rahmati Rabbana atina amin. Rabbana atina amin. Amin. Allahumma hdina bima hayr. Amin. Wa aqina bima amin. Semuanya untak nyaring macam tu. Itu bukan satu perkara yang bercanggah dengan sunnah, tapi kita jaga kebersihan pakaian kita jaga kebersihan kereta dan rumah kita, tapi kita tidak terlalu menjaga, tidak mendandang, tidak menyolek kesempurnaan salat yang akan bersama kita di sepanjang hidup. Di dalam kuburnya kita dengan sholat, pada dalam keadaan nazar kita dengan sholat, pada hari kebangkitan kita dengan sholat. Sholat yang paling depan sekali. Kalau dengan sholatnya tidak diterima, maka dengan
segenap amal ibadah pun kita akan ditolak, segenap amal ibadah kita pun juga akan ditolak. Kemudian seakan-akan pertanyaan ditanyakan kembali. Pada waktu kita melantunkan ya Latifu ya Kafi ya Hafidu, ya Allah yang maha memelihara, wallahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik zat yang memelihara, dan Allah yang maha pengasih dan penyayang, wa huwa arhamur rahimin. Selepas ya Hafidu ya Syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan, baca itu insya Allah tak bawa emas, tak tahu suhu badan berapa, apakah 39 atau 41 atau juga 36, tak ditembak. Dulu masih oke, sekarang masih oke lagi, pakai tangan aja, jolok macam tu, oke kan? Sekali gua tak perangkap sana mimpul lah, kena tahu juga. Jadi awal kita paham, pada waktu masuk besi kena tembak. Masuk restoran, pada waktu saya bilang kawin tak ada tembak menembak. Masa sholat jaga sholat jarak, tapi masa berlapanza jarak lagu mana? Naik apanza, naik izora, tak mesti satu adik beradik satu keluarga, kadang-kadang kawan-kawan pun juga kita tidak pasti. Masa di restoran berbual-bual, berjam-jam berbual-bual lepas makan, keluar waktu makan memang tak boleh pakai emas. Pada waktu makan memang kita tak boleh menyuap. Susah rupa-rupanya kalau pakai sorban, susah letak di telinga, susah sangat nih. Itu ya, kamu kasih dia tadi ya Imam ar-Rusuli ya sanadi. Saat ketika keluar napas daripada dalam, keciuman bau bosok tak? Keciuman bau bosok tak? Dengan bau bosok macam tukar kita berdialog dengan Allah penuh. Makanya kalau pada sholat jangan pakai emas. Tak selesai kita di hadapan Allah. Cuma kita tidak selesai di depan makhluk. Yang pada itu mereka menyampaikan ceramah ini daripada Tan Sri Nur Hisham, ini daripada Tan Sri Ismail Sabri, lebih kurang lah menyampaikan sidang media atau dengan wartawan. Dia buka, tak pakai. Kalau depan makhluk kita tak selesai berbual-bual dalam keadaan mulut tertutup, khatib pakai masker. Alhamdulillah, ternyata kita tergama berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan keadaan tertutup, ngomong itu untuk ke depan. Kembali ya Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan tak? Ada? Bagi soalan tak payah. Tadi yang saya sebut sepas istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir saja, membaca 10 kali selepas salat subuh dan membaca 10 kali selepas maghrib, itu akan menjadi perisai kita daripada syaitan. Syaitan ini merupakan makhluk yang paling licik, makhluk yang paling jijik, makhluk yang paling jahannami. Sebab dia punya keinginan, juga punya hasrat dan bersumpah bertekad untuk membawa manusia menjadi teman-temannya di dalam api neraka. Kemaksiatannya kena setan, kemungkarannya kena setan, perjudiannya kena setan, pelacurannya kena setan, samsinnya kena setan. Semua perkara-perkara bicik dan juga dengan perkara-perkara terkutuk, asbab-usababnya kena dengan bisikan setan atau juga dengan godaan nafsu. Ternyata setan boleh terpisai dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali di waktu pagi dan petang, di waktu selepas subuh dan maghrib. Takkan kita tidak boleh terpisah daripada COVID-19 dan juga dengan jangkitannya. Ya, kalau pada itu setan yang punya meluasa sedahsyat itu pun kita boleh terselamat, bagaimana kita tidak terselamat daripada jangkitan penyakit secara am. Allahumma ajirna minan nar, 7 jangan 3. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar.
Barang siapa membacanya selepas maghrib dan juga selepas subuh sebanyak 7 kali, kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia pada malam hari itu atau pada siang harinya, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Kalau Allahumma ajirna minan nar 7 kali boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, dan boleh selamatkan kita daripada cakitan COVID-19. Yang menandakan mana keyakinan kita. Yakin anak indah husnul zanni hati, aku ikut prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin, Allah akan bersama kita. Kalau tidak yakin, Allah biarkan kita dengan kita. Waliyadu billah. Jadi kalau kita bersama Allah, ma'adhanuka bisnani Allahu sadisuhuma inna ma'iya rabbi. Kalau pada waktu kita dengan Allah Jalla Jalaluh, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Lanjut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis, dibaca sampai selesai. Allahumma ajidna minan, terus kita baca ayat kursi. Ayat kursi boleh membawa kita masuk ke dalam surga. Barang siapa membaca kursi selepas salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati, kalau tidak ada pencegah penghalang dia masuk surga selain daripada kematian. Kalau Allahumma ajirna boleh menyelamatkan daripada api neraka, ayat kursi sematek untuk kita masuk surga, lupakan yang abadi. Tak bolehkah Allah akan anugerahkan kesehatan, keafiatan daripada tularan COVID-19? Apalah artinya kalau dibandingkan dengan surga yang bakalan akan kita beri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 33 kali subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apa maksudnya? Artinya pada waktu kita bertasbih macam itu, sucikan juga aku daripada syirik, daripada kekufuran, daripada riya, daripada ujub, daripada dosa, daripada penyakit COVID-19. Itu makna subhanallah. Terapi Rabbani subhanallah jangan kurang daripada 33 kali. Ya Allah, Syekh, masalahnya sasarannya itu hidung dengan mulut dan juga dengan tangan. Kalau masih belum yakin juga, swab, cek swab, sasarannya mana? Jolok hidung, lubang hidung kanan kiri tambah dengan tekak. Panjang macam ni, dah panjang lagi. Jolok macam dijokeng, jolok pusing. Ada yang sampai keluar air mata, ada yang ketawa. Ada yang santai aja, turun senden kereta terus dia jolok dari luar. Ada yang undur-undur macam tu. Jadi kita pun bingung mana yang betul. Yang betul itu yang bayar. Yang bayar memang profesional. Jadi macam seperti ada lorong, terowong. Selesai. Mungkin yang tak pandai, yang baru latihan, yang baru bertugas, yang jolos ada jolos yang tersangkut-sangkut, yang sekarang sampai keluar air mata. Ini bersih. Orang yang sholat 5 waktu bersih, tekak bersih. Bila masa kita berkumur kemudian beristighfar, itu hikmatnya. Kenapa? Rupa-rupanya abad ke-20, tepatnya pada bulan 3 tahun 2020, obat manusia akan dikejutkan dengan COVID-19 Corona. Ternyata dah dalam ajaran agama kita untuk mengantisipasi daripada Corona, kumur-kumur 3 kali, kali 15 kali. Tak boleh COVID-19 bertahan di sini. Bertahan situ yang tak sholat, yang tinggalkan sholat. Itu paling sedikit 15 kali, karena kita kumur-kumur 3 kali. 3 kali pula hidup secara utamanya istinsak. Maksudnya dengan istinsak, bukan sekadar keluarkan hinus, juga keluarkan semua kotoran yang ada pada bulu hidung dan juga yang ada pada kedua lubang hidung kita. Tangan,
daripada COVID-19. Mai kurang keliak, kurang best. Kan jadi begitu kehidupan kita. Ini realitinya. Rupa-rupanya kalau non-muslim tangannya kotor atau tidak semuanya bersih. Kita tangan orang yang sholat 18 kali kita basuh, 21 kali kanan tersentuh air. Itu baru dalam satu kali berwudu. Kali 5, 105 kali basuh kedua telapak tangan, masih kotor lagi ke tangan kita. Itu daripada ajaran agama kita boleh selamat. Kalau tak terselamat karena kita jauh daripada ajaran agama, jadi merisaukan betul orang yang terlampau risau, macam seperti tidak yakin, macam seperti tidak terbabit, macam seperti tidak kenal leluasa Allah Jalla Jalaluh. Saya tunjukkan, basuh, buka air, basuh telapak tangan 3 kali. Maka kalau tidak ada pembesmi kuman luar, tak kisah, tangan kita ada bersih 3 kali, khusus 3 kali lagi pada masa kita berkumur-kumur dengan masuknya ke hidung, kumur-kumur, bukan kumur-kumur, 6 3 kali lagi pada masa kita basuh muka. Abang basuh muka dengan siku kah atau dengan lutut? Oke? Nah, berapa? 3 masa kita basuh tangan namanya ghaslul yadaini qabla idkhalihimal ina, basuh 2 telapak tangan sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Berikutnya kita berkumur-kumur dan juga masuk air tidur 6. Kemudian kita basuh muka 9. Kemudian kita basuh kanan 3, kiri 3, khusus 12. Ambil lagi air, cedok lagi air, sapukan ke kepala 3 kali 15. Kemudian basuh atau sapu kedua telinga, ambil air, sapukan ke telinga 3 kali 18. Basuh kedua kaki. Tak ada orang basuh kaki dengan pondok, dengan tangan, berarti 21 kali. Tangan orang yang tak salah saja yang boleh ada COVID-19 kuman corona yang melekat pada tangannya. Tangan orang Islam yang sejati, yang senantiasa ikut arahan, patuh dengan perintah Allah, bersih daripada kuman dan juga bersih daripada penyakit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya bersihkan kami juga daripada COVID-19, bersihkan daripada riya, bersihkan daripada dosa. Jangan tinggalkan yang kedua. Alhamdulillah kita sehat sebelumnya, mudah-mudahan kesehatan kita terus menerus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu makan, alhamdulillah. Tidur pun juga boleh, di mana-mana kita boleh tidur. Alhamdulillah. Waktu mengajar kita boleh tidur. Alhamdulillah. Waktu khutbah kita boleh tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidurnya nyenyak, makannya nikmat, keselesaan, kesehatan semuanya terjaga. Syukuri. Kalau kita syukuri, nikmat akan kekal. Lepas itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hadirkan dalam hati Allah lebih besar daripada COVID-19, Allah lebih besar daripada politik, Allah lebih besar daripada dunia, lebih besar daripada jawatan, lebih besar daripada harta, lebih besar daripada kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya jangan sampai agama jadi batu loncatan untuk dunia, supaya justru dunia terbalik menjadi loncatan, batu loncatan untuk akhirat. Kita kondisikan kesehatan kita, tenaga kita, duit kita untuk agama, bukan sebaliknya. Waliyatubillah. Jadi kalau dengan urutan, dalam urutan al-kuliyatul khams, 3 perkara asasi yang berdasar: 1 untuk menjaga agama, 2 jiwa raga, 3 keturunan, harta dan akal pemikiran. Daripada 5 yang kita wajib jaga tadi itu, kita korbankan yang 4 demi untuk agama. Jangan agama dikorbankan demi untuk kesehatan. Kesehatan akan senantiasa selalu dengan kita kalau pada waktu kita berkorban demi untuk agama, tenaganya untuk agama, kekuatannya untuk agama, duitnya untuk agama, pemikirannya untuk agama, jasmaninya juga untuk agama. Hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Yang berikutnya secara zahir, banyak-banyak minum air kosong, banyak-banyak minum air putih. Kalau ada gejala
demam, agak panas kurang atau tekak sakit, banyak-banyak minum air kosong. Habatus sauda senantiasa selalu ada guraunya. Jadi untuk nasihat tidak juga nasihat, sekedar gurauan. Katanya orang yang baru kematian istri dan orang yang baru putus cinta itu elok makan semut. Kalau ada air yang ada sebutnya, minum supaya cepat lupa dengan sang kekasihnya. Jangan makan kismis, nanti senantiasa selalu sedih. Ingat saja, yang kematian suami, yang kematian bini, ingat saja. Jangan makan kismis, nanti senantiasa selalu ingat. Minum air yang ada sebutnya supaya cepat lupa. Tak serius bang. Begitu lebih kurang. Selain daripada itu untuk mengantisipasi kalau ada gejala jemur. COVID-19 tidak boleh bertahan dengan panas, tidak boleh bertahan dengan terik matahari yang panas. Bila-bila aja senang, nggak senang kah, jogging kah? Kalau kita santai begitu pun dalam beberapa menit cukup, 2-3 menit cukup, tapi lama-lama buat terik matahari yang panas. Udah 3 minggu lebih ada catatan yang tercatat untuk di naik. Sebab rantai suka makan limau, tom yam masam, minuman masam, teh masam, banyak yang masam. Amalkan limau atau juga dengan limau nipis. Ini tip kesehatan juga lah kuliah. Jadi kalau ada perkara sakit, dah ambil 1 biji limon atau limon nipis, perah. Kalau perlu banyak khasiatnya. Teh dengan limon banyak khasiatnya. Khasiatnya diantaranya insya Allah mengantisipasi daripada COVID corona atau litik, memang panas. Oh, takut kalau saja sudah kejar-kejar, ambil air panas, bukan air suam, suwe, bukan selantang suwe, yang suwe, katanya suwe itu air tandas, sampai mendidih, ambil 1 jug, 1 gelas sakitlah, 1 mangkok cukup, ambil 1 mangkok, letak depan, tapi kita cepatlah, tengok, hati-hati, ini bukan sembarang air mendidih nih. Jangan sampai nak bunuh COVID-19 ternyata terbunuh muka. Macam seperti sauna lah, sauna. Macam itu. Tapi sauna itu keluarkan peluh. Yang ini mengisap, mewujud uap. Uap, menghirup uap panas seperti itu. Ini tekak dengan tenggorokan. Saya sudah cek swab 2 kali. Pertama kali pada masa dibuka nak berangkat, jolok sini, jolok tekak 3 kali. Sampai dia berpakaian macam seperti astronot. Jadi pada waktu datang dia naik motornya, dokter pun pakai motor, dia datang stop mengelak daripada jam. Jadi pukul 1 datang pada waktu pukul 1. Saya tunggu, pada biasa aja. Tak lama masuk bilik, keluar daripada bilik, udah jadi astronot. Kali kedua pada masa datang kemarin naik Malindo, semuanya bungkus, pramugari berbungkus, sampai airport buka semuanya, dalam pesawat bungkus. Pada masa sampai di KLI dengan bunda, jadi pada waktu itu kami katakan kan udah ada buat cek swab di Bogor, di Makmal. Dia tengok terangan tadi itu, terjadi cerita ini udah kelewatan waktu. Kalau cik mau sakit semalam tuh boleh guna ini. Sekarang ini udah hari keempat, 3 hari aja. Jadi coba nak jauh lagi lah, jauh. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Jadi amalan yang tadi berjemur
guna menghisap, menghirup uap daripada air panas. Habatus sauda senantiasa selalu ada. Amalan-amalan atau makanan sunat dalam istilah kita di sini, madu, kismis, tamar, insyaallah hidup selamat. Yang penting tidak hanya selamat di dunia, di akhirat juga selamat. Apalah artinya di dunianya selamat, tapi di akhirat kita terancam. Yang dunia dengan isinya tidak akan mampu untuk berhadapan dengan sedetik murka Allah di hari akhirat nanti. Kedua SOP kita laksanakan, patuhi arahan daripada KKP, patuhi arahan dengan SOP, patuhi arahan daripada kementerian pada masa yang sama, arahan, amalan, bacaan yang Nabi kita ajarkan kepada kita juga jangan kita abaikan. Semoga dengan kita selamat dunia dan akhirat. Ada wabillahi taufik. Sudah pukul 11. Ada soalan 1, 2, 3 cukup? Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Ada, kita balik. Satu, pakaian serba putih. Sebelumnya mandi. Ini tuan-tuan yang seusia lebih tua daripada saya lagi. Saya baru 60, menjelang ke 61, masih muda lagi. Yang tua-tua itu tuan pula. Saya masih muda lagi. Tak kisah malaikat Israel itu tak pernah keliru. Kalau memang umurnya dah habis, yang walaupun muda, dia boleh meninggal awal daripada kita. Jadi supaya langkah kita pada hari ini mempunyai nilai pahala di sisi Allah sama dengan ibadah 1 tahun. Tiap langkah sama dengan ibadah 1 tahun, dengan puasanya dan juga dengan salat tahajudnya. Satu, manir tasala wa ghassan, barang siapa mandi dan memandikan buat. Yang ketiga dan keempat, wa bakara wa bertangkar, segera dan pergi awal sebelum adzan pertama berkumandang sudah pergi. Wa masya wa lam yarkab, dan juga berjalan kaki tidak berkendaraan. Parking kereta jauh sedikit daripada masjid, jangan tempat parking depan pintu masjid, langkah sedikit sudah ada di masjid, itu pahalanya kurang. 6. Wadana wastama, mendekat dan memberikan tumpuan, jangan tidur, jangan ngantuk, bagikan tumpuan khutbah yang sudah disampaikan dari awal sampai habis. 8. Wadana wastama, kana lahu bi kulli khatwatin, maka baginya pada tiap langkah pahala ibadah 1 tahun, tahajud di malam harinya dan puasa di waktu siang. Jadi kalau kita melangkah daripada situ gerbang sana tu ke sini masjid, ada kira-kira dalam 300 langkah, berarti kita dapat pahala ibadah 300 tahun pada tiap hari Jumat. Ini juga jangan diabaikan. Berpakaian serba putih, syukur. Kalau udah panjang cabut, dan hak bawah itu juga cabut. Jangan terbiar lebih daripada 40 hari. Berwangi-wangian, jangan melangkah bawa orang yang sedang duduk di hadapan. Dan juga niat i'tikaf, insyaallah kita akan mendapatkan penjagaan. Nabi kita tak kata penjagaan 1 minggu, tapi penjagaan selama 10 hari. Kembali dengan aman dan selamat, dengan husnul khatimah pada penghujung syafaat baginda pada hari kiamat, dan juga masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa naqul niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum